Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 10. Hari ini kita masuk ke dalam video pembelajaran yang pertama, yaitu tentang ruang lingkup biologi. Silakan materinya disimak baik-baik ya. Ya, ini adalah materi bab 1 tentang ruang lingkup biologi. Ini adalah kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Nah, kompetensi dasar ini terdiri dari kompetensi pengetahuan, yaitu kalian harus bisa menjelaskan ruang lingkup biologi, yaitu permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Sedangkan kompetensi keterampilannya, kalian harus bisa menyajikan data hasil penerapan metode ilmiah tentang permasalahan pada berbagai objek biologi dan tingkat organisasi kehidupan. Ini garis besar materi bab 1, ruang lingkup biologi itu terdiri dari objek kajian biologi yang merupakan tingkat organisasi kehidupan, kemudian ada cabang-cabang ilmu biologi, ada manfaat biologi, dan ada metode ilmiah. Nah, nanti metode ilmiah ini akan berkaitan pula dengan keselamatan kerja di laboratorium. Oke, yang pertama, apa itu biologi? Nah, biologi itu adalah salah satu cabang ilmu ya. Biologi diambil dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu bios dan logos. Bios itu artinya hidup dan logos artinya ilmu. Sedangkan berarti biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup, yaitu tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Selanjutnya, objek kajian biologi. Nah, objek kajian biologi ini terdiri dari makhluk hidup pastinya ya, dan makhluk hidup itu diorganisasikan ke dalam tingkat organisasi kehidupan. Nah, di dunia ini ya, banyak sekali objek yang bisa dijadikan kajian biologi. Salah satunya adalah gambar yang ada di layar kalian. Nah, kalian selama masa pandemi ini pasti sering melihat gambar ini ya. Nah, kira-kira gambar apa ya ini? Betul ya, ini adalah gambar salah satu jenis virus, yaitu coronavirus. Nah, apakah ini dipelajari di biologi? Tentu saja, karena virus itu juga termasuk ke dalam makhluk hidup. Walaupun ada perbedaan pendapat, karena virus ini ternyata di luar makhluk hidup bisa mengkristal sehingga mirip dengan benda mati. Jadi, menurut kalian, apakah virus termasuk ke dalam makhluk hidup atau benda mati? Atau mungkin dua-duanya ya? Nah, selanjutnya tingkat organisasi kehidupan itu dimulai dari yang paling kecil, yaitu molekul, kemudian organel-organel membentuk sel, kemudian jaringan membentuk organ membentuk sistem organ membentuk organisme atau individu membentuk populasi membentuk komunitas bergabung menjadi ekosistem, dan ekosistem bergabung menjadi bioma dan biosfer. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah tingkat molekul. Makhluk hidup membutuhkan molekul organik sebagai sumber energi untuk menjalankan proses kehidupannya. Nah, ada 4 kelompok molekul yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, dan asam nukleat. Kemudian tingkatan sel. Molekul-molekul tadi akan bergabung membentuk organel-organel, misalnya ada organel inti sel, ada vakuola, ada mitokondria, ada badan Golgi, ada nukleolus atau anak inti, dan lain sebagainya. Nah, organel-organel tersebut akan membentuk suatu kesatuan yang disebut sel. Sel merupakan bagian terkecil yang menyusun tubuh makhluk hidup. Kenapa sel disebut bagian terkecil? Karena di dalam sel itu terdapat fungsi kehidupan. Nah, jadi sel itu bagian terkecil baik secara struktural,
secara fungsional maupun secara hereditas. Yang kedua, sel-sel itu akan membentuk jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari sel-sel sejenis yang bekerja sama melaksanakan fungsi tertentu. Kalian pasti sudah belajar ya di SMP bahwa jaringan-jaringan pada hewan dan pada tumbuhan itu berbeda-beda. Misalnya, kalau pada jaringan hewan kita mengenal ada jaringan ikat, ada jaringan epitel, ada jaringan otot, dan lain sebagainya. Sedangkan pada tumbuhan ada jaringan meristem, ada jaringan epidermis, dan ada jaringan pembuluh dan lain sebagainya. Kemudian jaringan-jaringan tersebut akan membentuk organ. Nah, jaringan-jaringan yang berbeda akan membentuk organ tertentu yang melaksanakan suatu fungsi tertentu juga. Misalnya, organ pada manusia ada paru-paru, ada paru-paru, ada hati, ada otak, telinga, jantung, ada lambung, dan lain sebagainya. Nah, organ-organ tadi akan membentuk suatu kesatuan yang disebut sistem organ. Misalnya, sistem organ pada manusia itu ada bermacam-macam ya. Misal, organ pencernaan, sistem organ. Misalnya satu sistem organ yaitu sistem pencernaan dibentuk oleh organ-organ, yaitu rongga mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian usus. Nah, usus ada rektum dan anus. Demikian pula sistem organ yang lain itu kumpulan dari organ-organ. Selanjutnya, sistem organ tersebut akan membentuk satu individu. Misalnya, pada manusia, sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem peredaran darah, sistem gerak, sistem indera, dan lain sebagainya akan membentuk suatu kesatuan yang membentuk tubuh kita atau individu. Nama lainnya adalah organisme. Nah, ternyata selain ada individu yang seperti kita yang terdiri dari banyak sel sehingga disebut multiseluler, ada pula individu yang sekaligus merupakan sel karena individu tersebut hanya terdiri dari satu sel saja. Nah, organisme seperti itu disebut organisme bersel tunggal atau uniseluler. Mungkin kalian pernah mendengar ada yang namanya bakteri atau protozoa. Nah, itu biasanya banyak yang terdiri dari organisme uniseluler. Selanjutnya ada tingkat populasi. Nah, individu-individu sejenis yang ada di dalam suatu tempat tertentu pada waktu yang sama itu disebut sebagai populasi. Misalnya di sini ada populasi singa ya. Kemudian populasi-populasi yang berbeda tetapi hidup di habitat yang sama, menempati habitat yang sama itu disebut sebagai komunitas. Selanjutnya, komunitas dan interaksi dengan komponen yang tidak hidup atau abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Nah, ekosistem itu kan banyak ya, dan kumpulan dari ekosistem tersebut akan membentuk bioma. Jadi bioma itu adalah suatu wilayah yang memiliki sifat geografis atau iklim yang sama yang diklasifikasikan berdasarkan vegetasi dominannya dan ditandai oleh adaptasi organisme terhadap lingkungan suatu habitat tertentu. Biasanya bioma itu diberi nama sesuai dengan vegetasi yang banyak di wilayah tersebut. Misalnya bioma gurun, yang paling panas ya ada bioma savana. Savana itu banyak vegetasi rumput tetapi diselingi oleh tumbuhan-tumbuhan besar. Kemudian ada bioma hutan gugur, ada hutan hujan tropis, bioma yang paling banyak terdapat di Indonesia. Kemudian bioma taiga. Taiga itu hutan hutan berdaun jarum. Kemudian ada tundra, biasanya iklimnya sangat dingin. Kemudian tumbuhannya juga hanya sedikit dan lumut biasanya. Kemudian ada stepa atau padang rumput, ada hutan lumut dan hutan bakau. Nah, bioma-bioma yang ada di dunia tersebut akan membentuk suatu kesatuan lapisan bumi yang memungkinkan untuk terjadinya kehidupan. Nah, itu disebut sebagai biosfer. Ada biosfer yang ada di tanah, ada di air, dan ada juga yang di udara. Nah,
Kemudian itu adalah barusan kita sudah membahas tentang tingkat organisasi kehidupan ya, mulai dari molekul sampai biosfer yang paling besar. Selanjutnya kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu biologi. Nah, biologi itu masih merupakan ilmu yang umum ya, bukan ilmu terapan. Maka biologi memiliki banyak cabang-cabang ilmu biologi yang bisa kita dalami. Nah, pertumbuhan dan perkembangan evolusi, distribusi, identifikasi hingga taksonomi itu mengalami kemajuan yang sangat pesat serta berkembangnya juga sangat cepat, sehingga banyak juga cabang-cabang biologi baru yang bermunculan. Ini salah satu beberapa cabang ilmu biologi. Ada botani, pelajari tentang tumbuhan, ada zoologi, ada mikrobiologi, ada entomologi, ornitologi, mikologi yang mempelajari jamur, ada morfologi, ada fisiologi, genetika, ekologi, taksonomi, dan lain sebagainya. Itu masih banyak. Silakan kalian cari lagi di sumber-sumber yang lain ya. Selanjutnya ada manfaat biologi. Nah, biologi itu sebagai ilmu pasti harus bermanfaat dong. Nah, ada banyak manfaat dari ilmu biologi ini di bidang pertanian, ada di bidang peternakan, di bidang kedokteran, industri, perikanan, dan juga kriminologi. Misalnya di bidang pertanian, mungkin kalian sudah pernah melihat banyak tumbuhan yang dibudidayakan dengan cara kultur jaringan ya, yang memanfaatkan jaringan atau beberapa sel dari tumbuhan, tetapi kemudian bisa membentuk bibit yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian bidang peternakan, misalnya ada yang namanya teknologi inseminasi buatan ya. Kemudian atau bayi tabung ya. Kemudian ada juga yang kawin suntik misalnya. Jadi bibit misalnya si sapi, ada sapi betina yang di Indonesia, kemudian tapi bisa dibuahi oleh sapi jantan yang ada di Australia. Nah, itu tinggal diambil saja spermanya, kemudian disuntikan ke dalam sapi betina. Nah, itu kan pasti akan lebih praktis ya dibandingkan kita mengambil sapi jantannya langsung. Seperti itu. Itu salah satu manfaat biologi di bidang peternakan. Selain misalnya ada juga cloning, ada juga pemanfaatan rekayasa genetika untuk menghasilkan bibit unggul dan lain sebagainya. Kemudian di kedokteran juga pasti ada, kalian pasti pernah mendengar ada vaksin, ada hormon, kemudian ada obat-obatan dan lain sebagainya. Itu di bidang kedokteran. Kemudian di bidang industri ada misalnya pemanfaatan mikroorganisme untuk mengolah biji besi misalnya. Kemudian bidang perikanan dalam teknologi, misal bagaimana caranya perikanan tersebut bisa lancar dengan nutrisi yang tercukupi dan lain sebagainya. Kemudian kriminologi, mungkin kalian pernah mendengar ya, ada yang ada yang ingin menjadi dokter forensik misalnya. Nah, itu pasti harus memahami tentang biologi, misalnya dengan cara lewat rekayasa genetika atau lewat analisis gen misalnya untuk mencari pelaku kejahatan dan lain sebagainya. Itu juga salah satu manfaat biologi. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan kali ini tentang ruang lingkup biologi. Nah, untuk bahasan selanjutnya yaitu tentang metode ilmiah, mudah-mudahan bisa kalian simak juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.